Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Sekarang saya posisi berada di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Rapat koordinasi dinas instansi dan pengenalan sekaligus pengenalan camat baru. Ya. Rapat koordinasi dinas yang dihadiri dari para kepala desa sekecamatan Petarukan, guru-guru sekecamatan Petarukan, Puskesmas Petarukan, Koramil Petarukan, dan Polsek Petarukan. Mari pemirsa, kita ikuti berita selanjutnya. Camat baru Kecamatan Petarukan, Muhibin, AMD, SH, telah memimpin rapat koordinasi Rakor Forkopimcam tingkat kecamatan. Rapat yang dihadiri oleh camat sendiri, pihak Polsek, Koramil, Kepala Puskesmas, Kepala Desa Kades Sekecamatan Petarukan, serta KWK, tersebut bertujuan untuk memperkenalkan diri camat baru dan menyampaikan program-program yang akan dijalankan untuk desa-desa di wilayahnya. Dalam kesempatan tersebut, Camat Muhibin menyampaikan visi untuk membenahi kondisi desa-desa di Kecamatan Petarukan, baik dari sisi pengelolaan internal kecamatan maupun pengembangan masing-masing desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Camat. Terima kasih teman-teman semua. Ya, saya diberikan amanat oleh Pak Bupati untuk menjadi camat Petarukan tanggal 2 Januari 2025. Yang sebelumnya saya camat Ulu Jami. Yang pertama saya lakukan adalah pertama kali adalah melakukan pengkoordinasian, ya, bangun kolaborasi, bangun koordinasi terhadap stakeholder yang ada di wilayah Petarukan. Wujudnya adalah yang pertama tadi saya sampaikan, bahwa kami hari ini mengundang semua stakeholder dari Pak Kapolsek, Pak Danramil, KWK, Bidang Pendidikan, terus Kepala SMP se-Kecamatan Petarukan, Kepala Puskesmas se-Kecamatan Petarukan, Kepala KUA, kemudian KWK, dan khususnya Kepala Desa se-Kecamatan Petarukan. Harapan saya nanti ke depan, karena kunci dari keberhasilan program itu, bagi saya adalah yang pertama, koordinasi, komunikasi, dan kebersamaan. 3 kunci ini akan saya bangun ke depan. Kemudian saya melakukan koordinasian juga. Ini yang pertama koordinasi dengan teman-teman dinas se-Kecamatan Petarukan. Nah, kemudian di sisi lain saya pertegas, saya ingin membangun komitmen bersama kepada kepala desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang luar biasa. Ya. Kalau dari saya melihat dari tahun 2025, banyak hal yang harus kita benahi, banyak hal yang harus kita akselerasi, terutama di tata kelola keuangan dan tata kelola administrasi pemerintahan desa. Ini penting, saatnya kita memberikan satu pendampingan dan fasilitasi terhadap pemerintahan desa. Salah satu yang sudah saya sampaikan tadi dengan teman-teman kepala desa di ruang belakang adalah penegasan bahwa kita untuk persiapan yang paling awal adalah penyusunan APBDes 2026 yang nanti besok Kamis, ya, akan kami evaluasi. Kami lihat di sistem keuangan desa Siskodes, laporan realisasinya di tahun 2025 seperti apa, dan rencana APBDes tahun 2026 seperti apa. Kalau memang besok sudah siap, maka besok akan kita posting di Siskodes APBDes 2026. Nah, kemudian ke depan saya akan juga memfasilitasi berkaitan dengan tata kelola pemerintahan selanjutnya. Ya. Kami akan lakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan di semua bidang di pemerintahan desa. Demikian, terima kasih. Standar SOP-nya seperti apa? SOP apa? Peraturan yang tadi Pak
Camat juga. Jadi kalau menurut saya indikator pelayanan menjadi luar biasa di pemerintahan desa itu adalah ada satu transparansi biasanya pelaksanaan keuangannya. Kemudian ada infografis yang sudah terpasang, kemudian di laporan penyampaian keterangan pertanggungjawaban akhir tahun di forum BPD di Musdes itu kalau sudah ada itu tahapan-tahapan itu sudah dilalui, berarti pemerintahan desa itu boleh saya katakan sudah bertata kelola baik. Makanya saya perintahkan kepada teman-teman desa barusan agar segera melakukan persiapan Musdes laporan penyampaian pertanggungjawaban, keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 2025. Yang saya beri batasan waktu maksimal di bulan Maret. Jadi ini mulai Januari, Februari ini harus sudah persiapan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau laporan realisasi anggaran di tahun 2025 depan atau di musyawarah desa bersama BPD. Baru saja saya luncurkan untuk membuat tim yang namanya tim PDPD yang selama ini di Kecamatan Padalarang tidak ada. Jadi tim ini bertujuan untuk memfasilitasi dan melakukan pendampingan tata kelola pemerintahan desa, baik di bidang keuangan, di bidang administrasi, dan kemasyarakatan. Semua nanti akan difasilitasi oleh tim PTPD. Baru saja saya bentuk tim PTPD, dan seperti yang pernah saya lakukan juga di Kecamatan Ulu Jami. Saya rombak semuanya ini. Nah, Pak Camat, singkat saja, tadi kami mengikuti ada kehadiran Kades itu hanya 7 desa yang hadir. Enggak, ini 14 yang hadir di ruangan saya tadi. Ada 4 ya. Itu apakah itu akan menjadi prioritas nantinya atau bagaimana? Pasti ya. Besok saya undang lagi, saya sampaikan kepada teman-teman KDD harus hadir semua. Kalau tidak hadir ya silakan. Ya ini. Tapi tadi saya ada beberapa kades yang izin sama saya tadi, termasuk Pak Tabiin, Kepala Desa Kalirandu, dia izin karena nganter anaknya ke Depok. Terus ada lagi yang dari mana itu tadi saya lupa. Yang pada prinsipnya saya mengharapkan teman-teman kades itu adalah ada 3 hal: komunikasi, koordinasi, dan kebersamaan. Itu kunci yang saya akan terapkan kepada teman-teman kades. Hanya 3 aja, ya walaupun masih ada banyak hal yang harus dilakukan, tapi 3 hal yang prinsip itu nanti harus disampaikan kepada teman-teman kades ya. Kades terakhir, Pak Kades, harapannya Pak Kades dengan menduduki camat di kecamatan Petarukan. Saya punya mimpi ya. Saya bisa membawa Kecamatan Petarukan ini menjadi kecamatan yang luar biasa, yang didahului tata kelola pemerintah desa di wilayah Kecamatan Petarukan yang terkelola dengan baik, akuntabilitasnya tinggi, dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Itu yang prinsip itu bagi saya, ingin mengantarkan teman-teman kades itu bertata kelola baik ya, bertata kelola baik dari unsur administrasi, kemasyarakatan, pembangunan itu harus sinergi, dan harapannya juga pemerintah desa mampu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada, termasuk BPD di situ. Jadi setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa harus ada persetujuan BPD. Ini saya ingin menyampaikan itu, walaupun ini sebenarnya sudah menjadi suatu keharusan dari dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin membangun satu komitmen bersama berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa desa ya. Jadi saya tidak ingin dalam rangka pengelolaan tata kelola pengadaan barang dan jasa itu ecek-ecek. Saya ingin menerapkan bahwa semua sumber pengadaan barang dan jasa harus bersumber pada aturan main, peraturan perundangan, terutama di Perbup 9 tahun 2020. Ini yang penting. Ketika nanti bertata kelola baik, saya yakin mereka bisa punya powerful, ya, baik terhadap masyarakat maupun terhadap
pemerintah desa ataupun lembaga yang lain, termasuk mungkin wartawan, LSM dan sebagainya. Jadi semua bisa dikomunikasikan. Satu hal saya sampaikan kepada teman-teman kepala desa, bahwa fungsi keberadaan media itu sangat penting ya buat teman-teman kader. Jalin komunikasi yang baik, saya perintahkan untuk menjalin komunikasi yang apik terhadap teman-teman media. Dan kalau memang toh ada wartawan LSM yang melakukan intimidasi dan saya tolong laporkan ke saya. Jadi biar saya komunikasikan dengan enak dan membangun sinergi. Ya, jangan sampai kemudian ada banyak pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan wartawan, mengatasnamakan LSM, mencari kepentingan sepihak dengan melakukan intimidasi. Saya paling tidak suka. Komunikasi yang enak terjalin, silaturahim yang baik ini terjalinkan, semuanya enak untuk mewujudkan suatu hal yang luar biasa. Ya, Mas Yanu ya. Terima kasih Pak Camat Muhibin selaku Camat baru Petarukan. Selamat mengemban tugas. Semoga amanah dalam memimpin wilayah Petarukan Kabupaten Pemalang. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.